Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita coba membahas lebih lanjut tentang metode penentuan luas dengan menggunakan metode koordinat. Sebelumnya sudah kita bahas beberapa metode penentuan luas, baik menggunakan metode numeris, metode grafis, dan grafis mekanis. Maka pada kesempatan kali ini kita coba membahas tentang penentuan luas secara numeris dengan menggunakan metode koordinat. Luas pada bidang dengan menggunakan metode koordinat itu didasarkan kepada data-data koordinat yang batis bidang tersebut yang kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, terhadap sumbu absis dan terhadap sumbu ordinat. Sebagai contoh, sebuah bidang segi 4 A, B, C, D, kita akan tentukan nanti luasnya dengan menggunakan metode koordinat. Maka terlebih dahulu kita harus memproyeksikan bidang tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y, di mana nanti titik A mempunyai koordinat XA, YA, titik B mempunyai koordinat XB, YB, titik C mempunyai koordinat XC dan YC, dan terakhir titik D mempunyai koordinat XD, YD. Nah, dari data-data tersebut nanti kita coba menentukan berapa luas bidang tersebut. Tapi sebelumnya kita pahami dulu bagaimana konsep penentuan luas dengan metode koordinat tersebut. Sebagai contoh, apabila bidang ABCD pada sistem koordinat X dan Y, jika sisi AB kita proyeksikan terhadap sumbu X, maka dia akan membentuk sebuah bidang trapesium pertama, ya, di mana sisi sejajarnya adalah YA dan YB dengan tingginya XB dikurangi dengan XA. Sehingga nanti dari gambar tersebut kita dapat menentukan berapa luas trapesium 1, di mana luas trapesium 1 merupakan setengah dari jumlah sisi sejajar dikali tinggi, sama dengan setengah kali YA ditambah YB dikali tingginya XB dikurangi XA. Itulah luas trapesium pertama. Kemudian untuk konsep berikutnya, jika sisi BC kita proyeksikan juga terhadap sumbu X, maka sisi BC itu juga akan membentuk sebuah trapesium kedua BC XC XB, di mana nanti luas trapesium kedua dapat kita tentukan dengan menjumlahkan dua sisi sejajar, YB ditambah YC dibagi 2 dikali tinggi XC dikurang XB, sehingga dapat luas trapesium kedua. Demikian seterusnya. Pada sisi CD itu kita proyeksikan terhadap sumbu X, sehingga dia akan membentuk juga sebuah trapesium ketiga. Dan luas trapesium ketiga ini juga kita dapat tentukan luasnya sama dengan setengah YC ditambah YD dikali tinggi XC dikurangi XD, sehingga diperoleh luas trapesium ketiga. Dan terakhir juga kita lakukan terhadap sisi A ke D. Jika sisi AD kita proyeksikan terhadap sumbu X, maka akan terbentuk trapesium keempat, di mana luas trapesium keempat ini sama dengan setengah YA ditambah YD dikali XD kurang XA. Nah, sehingga kalau kita lihat secara grafis bahwa bidang ABCD itu merupakan penjumlahan trapesium 1 tambah trapesium 2 dikurangi trapesium 3 tambah trapesium 4. Jadi luas bidang ABCD adalah selisih antara trapesium 1 dan 2 dikurangi dengan trapesium 3 dan 4. Sehingga selanjutnya kalau luas masing-masing trapesium tadi kita substitusikan ke dalam rumusnya, akan diperoleh rumus sebagai berikut. Jadi luas ABCD sama dengan setengah dikali YA tambah YB dikali YB kurang YA XB kurang XA tambah YB tambah YC dikali XC kurang XB dikurangi YC tambah YD dikali XC kurang XD tambah YA tambah YD dikali XD kurang XA. Sehingga nanti secara praktis rumus ini dapat kita turunkan dalam sebuah bentuk. Jika data tabel tersebut kita susun bisa saja ke bawah secara vertikal atau horizontal ke samping. Sebagai contoh, kita susun tabel koordinat tersebut, ada kolom titik,
A, B, C, D kembali lagi ke titik A. Kemudian ada koordinat masing-masing titik. Titik A, XA, YA, titik B, XB, YB, titik C, XC, YC, dan nanti kembali lagi titik A, XA, YA. Setelah kita tabelkan, maka rumus dari trapesium yang kita peroleh di awal tadi itu merupakan selisih dari perkalian silang dari koordinat tersebut. Bisa kita perhatikan bahwa luas ABCD merupakan setengah dari selisih perkalian silang yang merah terhadap perkalian silang yang kuning. Jadi luas ABCD sama dengan setengah XA kali YB ditambah XB kali YC ditambah XC kali YD ditambah XD kali YA dikurangi perkalian silang yang kuning XB kali YA ditambah XC kali YB ditambah XD kali YC ditambah XA kali YD. Jadi merupakan perkalian silangnya. Ini rumus praksis dari rumus metode koordinat yang kita coba tadi. Nah, sebagai contoh bisa kita lihat dalam sebuah trapesium, sebuah penampang saluran misalkan yang terbentuk dari 4 titik A, B, C, D ya, dengan lebar atas 10 meter, lebar bawah atau lebar jarak BC 6 meter dengan tingginya 8 meter. Kalau kita menggunakan metode koordinat berarti kita harus menentukan berapa koordinat titik masing-masing titik, koordinat titik A, koordinat titik B, koordinat titik C, dan koordinat titik D. Untuk itu terlebih dulu kita harus membuat sistem koordinatnya, ada sumbu X dan sumbu Y. Sebagai contoh, titik A kita tempatkan pada koordinat X sama dengan 2 dan Y sama dengan 10. Berarti koordinat titik A 2, 10. Kemudian koordinat titik B ya, karena posisi titik B berada 2 meter dari titik A, berarti XB itu bernilai sama dengan 4. Artinya 2 ditambah 2 sama dengan 4. Berarti XB sama dengan 4. Sedangkan YB nya karena XA nilai 10, kemudian tingginya ada 8, berarti tinggi titik di B itu sama dengan 2. Berarti koordinat titik B sama dengan 4, 2. Ya. Selanjutnya, titik C. XC berada pada jarak 6 meter dari titik B, sedangkan XB sama dengan 4. Berarti XC sama dengan 4 tambah 6, 10. Kemudian Y-nya karena dia datar, berarti Y di titik C sama dengan Y di titik B, sama dengan 2. Demikian juga dengan titik D. Titik D itu X-nya berjarak 2 meter dari titik C, sehingga XD sama dengan 10 ditambah 2, sama dengan 12. Ya. Kemudian titik Y di titik D itu tingginya 8 meter dari titik C. Tinggi titik C itu 2, sehingga 2 ditambah 8 sama dengan 10. Kemudian harus kembali lagi ke titik A. Dari hasil tabel koordinat ini nanti kita coba lakukan perkalian silang seperti rumus sebelumnya, sama dengan setengah dari perkalian silang ke kanan dikurangi perkalian silang ke kiri ya. Jadi luas ABCD sama dengan setengah dari 232 dikurangi 104 sama dengan setengah dari 108 sama dengan 64 meter persegi. Sehingga itu hasil hitungan dengan metode koordinat. Kalau kita lakukan pembuktian dengan menggunakan metode rumus planimetris trapesium, di mana luas bidang ABCD itu setengah dari jumlah sisi sejajar dikali tinggi sama dengan setengah jumlah sisi sejajar sama dengan setengah ditambah 10 tambah 6 dikali 8. Setengah 10 tambah 16, 8 ke 8, 64 meter persegi. Jadi luas trapesium tersebut dengan menggunakan rumus trapesium adalah 64 meter persegi, sehingga terbukti di sini sama hasilnya dengan metode luas yang digunakan dengan metode koordinat. Nah, itulah yang kita lakukan, metode penghitungan luas dengan metode koordinat. Metode penentuan luas dengan koordinat ini itu biasanya juga diaplikasikan pada AutoCAD, karena AutoCAD itu adalah
sebuah penggambaran yang berbasiskan koordinat. Bisa kita lihat di bawah, bagian bawah AutoCAD itu ada koordinatnya. Jadi setiap titik yang kita klik di AutoCAD, dia akan mendefinisikan berapa koordinatnya, sehingga pada AutoCAD bisa kita menentukan berapa luas dari sebuah bidang. Bisa dengan menggunakan command area, atau bisa juga dengan menggunakan properties dari objek atau bidang yang bersangkutan. Itu aplikasi komputernya. Kemudian untuk tugas dapat dilakukan seperti yang ada di depan. Lakukan suatu perencanaan galian drainase seperti pada gambar berikut, di mana terdapat dua kemiringan permukaan. Kemiringan pertama itu 2%, yang kemiringan kedua berupa sebesar 5%. Kemudian lakukan galian sebuah drainase dengan ketinggian 4,xx meter. Xx merupakan dua angka mahasiswa terakhir. Kemudian juga dasar saluran selebar 8 meter. Kemudian ada kemiringan saluran talud dengan perbandingan 2:1. Nah, tugasnya adalah gambarkan penampang saluran tersebut di kertas milimeter pada skala 1:100. Kemudian tentukan luas permukaan penampang tersebut dengan menggunakan metode koordinat. Kemudian lakukan penggambaran dengan AutoCAD, cek hasil pengukuran dengan metode koordinat tersebut. Itu tugas yang harus dikerjakan dalam job penentuan luas. Selamat bekerja, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.